في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman dengan nomor pokok mahasiswa 101200427. Di sini saya akan membuat video atau mempresentasikan materi, salah satu materi atau materi yang telah saya susun. Dan ini materinya yaitu fungsi utama Nabi dan Rasul. Dan di sini juga saya membuat video ini di antara lain untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah pendidikan agama. Berbicara tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu yang wajib diketahui oleh umat muslim itu 25. Dan dari awal Nabi Adam nyampe diutusnya yang terakhir itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada nabi yang terakhir kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tatkala ada berita di zaman-zaman sekarang ada nabi lagi, ada rasul lagi, itu adalah bohong. Bahwa telah jelas dalam Al-Quran bahwa nabi yang terakhir itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana mungkin pengertian nabi dan rasul ataupun perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu adalah pria yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sebaliknya dengan rasul, kalau rasul itu adalah pria yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk diberitahu atau disebar ke umatnya. Dan di sini saya akan sebetulnya untuk fungsi Nabi dan Rasul itu banyak, cuman di sini saya akan memberitahu 5 fungsi Nabi dan Rasul. Yang pertama itu ada mubashir, pembawa kabar gembira. Lalu yang kedua itu ada naziron, sebagai pemberi peringatan. Lalu yang ketiga itu adalah dayan ilallah, penyeru kepada Allah. Lalu yang keempat itu mengajak umatnya kepada jalan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang pertama ada mubashir. Mubashir itu adalah pembawa kabar gembira. Siapa sih yang nggak gembira ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Semua umat muslim pada sangat gembira, baik yang ada di zamannya ataupun yang sesudah di zamannya. Bahkan ada salah satu keterangan bahwa alam ini tidak akan diciptakan kalau ruhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu nggak diciptakan. Jadi antara alam dan ruh kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pertama diciptakan itu adalah ruh. Gitu. Jadi wasilahnya ada ruh, terus lalu ada alam. Seperti itu. Dan dulu pada waktu zaman Nabi Adam alaihissalam, dia bertobat dan tobatnya itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wasilah ruhnya Nabi Muhammad dan dengan ruh kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam bertawasul menggunakan asma Nabi Muhammad. Maka tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembawa kabar gembira. Dan ada lagi pas waktu dulu ketika zaman jahiliyah. Masyarakat Mekah, Arab Madinah itu sangat kacau.
Di sana waktu itu orang-orang menyembah berhala, orang-orang menyembah api, terus bahkan membunuh anaknya sendiri, minum minuman keras. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka mulai saat itu semua kejahilian, semua kebodohan yang ada pada waktu itu dihilangkan atau dihapuskan dengan seiring berjalannya waktu dan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada nadhiran atau sebagai pemberi peringatan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi peringatan terhadap umatnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ketika ada umat muslim yang tidak beribadah, maka ia sesungguhnya telah berdosa, dan ketika berdosa ia harus menanggung akibatnya. Sebagai contoh, Kanjeng Nabi memberi peringatan terhadap umatnya, yaitu Kanjeng Nabi selalu mengingatkan terhadap sholat. Jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu. Karena bahwa sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholat imaduddin. Dan barang siapa yang bersengaja meninggalkan sholatnya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Dan juga nanti kelak di akhirat nanti, amalan yang pertama ditanya itu adalah sholat. Lalu yang ketiga ada da'iyan ilallah, yakni penyuruh kepada Allah. Khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak, karena semenjak dia diutus menjadi kanjeng Rasul, semenjak dia diutus menjadi Rasul, sampai nanti hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Rasul atau Nabi Muhammad SAW mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadi syarat untuk masuk agama Islam dengan menyebutkan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, meyakini dalam hati bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, meyakini dalam hati bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang keempat, mengajak umatnya kepada jalan Allah, gitu kan. Jadi kita ini hidup enggak selalu lurus, pasti ada luka-likunya. Dan ketika kita luka-liku, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan, selepas itu kita langsung ingat kepada Allah untuk selalu bertobat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu yang terakhir atau yang poin kelima itu menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semua nabi atau semua rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada kita sebagai umatnya untuk selalu menaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi.
Karena perintah Allah itu banyak. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, baik itu beribadah-ibadah lainnya, baik itu ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang ghair mahdoh. Termasuk juga ketika datang adzan, ketika terdengar suara adzan, kita harus segera menyegerakan ke masjid untuk sholat berjamaah. Ketika datang bulan puasa atau bulan Ramadan, kita harus berpuasa, lalu menjauhi atau meninggalkan larangannya, sebagaimana Allah melarang kita untuk mendekati zina, wala taqrabuz zina, gitu kan. Kita menjauhi minuman yang haram, kita menjauhi atau tidak ikut campur dengan hal-hal yang berbau maksiat. Nabi dan Rasul memerintahkan seperti itu, bahwa kita sebagai umat muslim harus selalu bertakwa kepada Allah SWT. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Seperti itu kan. Dalam arti apa? Dalam arti ketika kita berdoa, secara tidak langsung kita udah punya poin ibadah, karena doa itu adalah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan yang menjadi inti dari doa tersebut bukan doa kita bukan doa kita diijabah atau enggaknya, gitu kan. Tapi seberapa lama Allah akan mengabulkan doa kita. Itu kan ada keterangan dari para ulama atau dari guru-guru yang mana ketika kita berdoa lalu Allah tidak langsung mengabulkan atau mengijabah doa tersebut, maka dengan menunggunya itu merupakan sudah menjadi poin ibadah. Nah, maka ada yang bilang bahwa ada yang bilang bahwa ketika para ulama berdoa lalu Allah mengabulkan dan mengijabah, dia merasa kurang sempurna gitu, karena ibadahnya itu ya cuma satu, berdoanya aja, tapi ketika menunggunya enggak, gitu kan. Karena Allah seketika mengijabah doa tersebut, gitu kan. Jadi bagi para umat muslim yang ketika berdoa dan kita lama diijabahnya oleh Allah SWT, jangan bersedih, karena dengan menunggunya itu, dengan menunggu diijabahnya itu sudah menjadi poin ibadah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan, karena ya saya juga masih dalam tahapan proses belajar. Mungkin hanya segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.